Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah workshop basis data. Jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan dari pembelajaran query yang sebelumnya kita telah lakukan. Jadi kita lanjutkan kembali mengenai penggunaan statement group by. Kemudian di sini kita akan pelajari bagaimana bila statement group by ini disertai dengan aggregate function. Kemudian kita akan pelajari mengenai penggunaan having clause dalam SQL. Nah, selanjutnya kita akan mengulas kembali bagaimana penggunaan keyword as dalam penerapan alias untuk MySQL di contoh-contoh yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian kita nanti akan merangkum bagaimana penerapan query-nya saat dieksekusi dalam SQL gitu ya. Jumlah bukunya total secara keseluruhan itu ada 7 ya, dari tabel booklist. Sekarang misalkan kita tuh pengen tahu jumlah buku per kategori buku atau tiap kode buku gitu ya. Jadi di sini saya jalankan untuk pertama perintah select, query-nya seperti ini. Select, kemudian saya ambil dari kolom buku. Selanjutnya akan saya hitung jumlahnya. Saya pakai alias ya. Kemudian di sini nanti saya ingin mengelompokkan berdasarkan kode bukunya, kemudian saya hitung jumlahnya. Jadi saya ambil dari tabel booklist, kemudian saya kelompokkan group by-nya berdasarkan kode buku ya. Kemudian saya ingin mengurutkan berdasarkan jumlah yang paling besar dulu. Saya urutkan dari yang paling besar. Jadi nanti kita pakai ini order by, pakai klausa order by. Selanjutnya berdasarkan count ya. Ini aja. Kemudian saya urutkan. Oke, ini aja biar sama, biar kalian nggak bingung ya. Oke, seperti ini. Kemudian saya pengennya urutan dari besar kan. Kalau dari yang paling besar saya harus pakai keyword dash. Oke, seperti ini ya. Jadi nanti yang tampil adalah kode bukunya apa. Terus karena saya sudah mengelompokkan pakai klausa group by, nanti per kategori atau per kode buku ini jumlahnya berapa. Kalau misalkan saya pakai default atau secara kalau saya nggak pakai keyword descending ya, atau dash, nanti yang akan tampil bisa jadi urutannya mulai dari yang paling kecil gitu. Terus kalau di sini saya urutkan dari yang jumlahnya paling banyak. Oke, yang paling banyak berarti di sini Python sama Java gitu ya. Oke, itu contohnya kalau misalkan kalian menggunakan klausa group by bersamaan dengan aggregate function. Oke, coba sih kalau misalkan kita nggak pakai dash ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan nggak pakai dash, nanti urutnya dari yang paling kecil gitu. Kemudian sekarang kita coba kalau kita pengen tahu harga buku ya. Kita pengen tahu harga buku yang paling rendah, paling tinggi gitu ya. Nanti kita bisa pakai aggregate function di sini ya. Jadi sekarang kita belajar juga mengenai aggregate function yang lain selain count. Saya pakai statement select. Kemudian saya pengen tahu nilai tertinggi ya, max dari harga buku. Oke. Kemudian saya juga pengen tahu nilai yang terendah dari harga buku. Selanjutnya rata-ratanya berapa, pakai AVG dari book price.
Kemudian misalkan selain itu kalian bisa pakai STD atau standar deviasi ya kalau pengen nyoba. Ini juga salah satu agregat function. Seperti ini, berarti book price juga. Mungkin agregat function yang lain sum ya. Sum bisa di total ya. Ya mungkin ini bisa diimplementasikan kalau misalkan kalian pengen tahu total pembayaran atau apa. Ini cuma contoh aja penggunaan agregat function sum. Kemudian selain sum, oke itu aja dulu. Nanti ini kita ambil dari tabel booklist. Oke, seperti ini. Oke, kalau kalian lihat di sini, kita bisa tahu harga paling tinggi itu 22,62, kemudian yang paling rendah 12,05. Rata-rata dari semuanya itu adalah 18, sekian. Kemudian ini STT-nya atau standar deviasinya. Kemudian sumnya 127,66 gitu ya. Jadi kalau kita pengen menghitung jumlah buku, kita pakai count. Terus kalau kita ingin menghitung jumlah buku dari masing-masing jenis buku gitu ya, misalkan ini jenis bukunya kita kelompokkan pakai group by, terus kita bisa ikuti dengan atau bersamaan dengan agregat function count gitu. Kemudian di sini juga kita bisa mengurutkan. Kalau mengurutkan pakai order by gitu. Kita bisa mengurutkan dari yang paling banyak jumlahnya atau mungkin yang paling sedikit jumlahnya. Dan tadi kita juga sudah implementasikan pakai alias gitu ya. Terus kalau kita mau menampilkan buku dari harga tertinggi pakai max, harga terendah pakai min, rata-rata buku pakai AVG, kemudian ini standar deviasi, ini untuk total harganya kalau misalkan mau menjumlahkan, misalkan menjumlah harga bukunya. Jadi sum sama AVG ini hanya bekerja pada data numerik aja ya. Jadi ini tuh hanya bisa sum sama AVG ini hanya bisa untuk data numerik. Terus misalkan di sini kita mau coba untuk misalkan dari masing-masing kode buku ya di sini. Ini masing-masing kategorinya kita pengen tahu jumlah. Nah ini kan misalnya Python ini ada 2 ya jumlahnya. Kita pengen tahu yang paling tinggi harganya berapa, yang paling rendah harganya berapa, misalkan seperti itu. Jadi kita bisa pakai atau kita awali pakai select statement query-nya. Kemudian selanjutnya kita ambil dari bookcode ya. Kita pakai bookcode. Selanjutnya kita ingin tahu harga tertinggi ya. Kita ambil dari book price. Selanjutnya kita pakai S atau alias ya. Misalkan kita ingin menampilkan nanti sebagai highest price, nilai tertinggi ya dari buku. Kemudian kita pengen harga terendahnya, berarti pakai min, harga terendahnya price. Kemudian di sini nanti pakai alias misalkan lowest atau harga terendah ya. Selanjutnya di sini kita bisa ambil dari tabel booklist. Maaf. Ya, seperti ini aja. Nah, kita bisa mengelompokkan berdasarkan kode bukunya. Jadi nanti nggak ada baris yang duplikat gitu ya. Kita kelompokkan sekarang ini ya, group by kode bukunya ya. Oke, seperti ini. Jadi nanti akan tampil untuk masing-masing kode buku atau setiap kelompok buku di sini, harga tertingginya sama harga terendahnya bisa kalian tampilkan. Bisa kalian peroleh datanya. Oke, ini untuk penggunaan group by bersamaan dengan agregat function untuk mencari
harga tertinggi dan harga terendah. Kalian juga bisa menambahkan misalkan untuk rata-rata atau mungkin rata-rata ya, misalkan kita pengen nambahin seperti ini, saya contohkan. Oke, ini pakai select, kemudian bukut ya, maaf, bukut, kemudian kita pengen tahu harga tertingginya lagi, book price, kemudian nanti pakai alias sama seperti tadi, highest price, atau yang ini nggak usah ya, nggak usah pakai alias, jadi kan udah saya berikan contohnya ya. Ini langsung aja pakai new min, kemudian book price, selanjutnya ini pakai cash ya, OPQ. Selanjutnya, maaf, dalamnya ini kita hitung rata-rata. Oke, nanti kita juga bisa membulatkan. Jadi di sini saya pengennya dibulatkan ya. Jadi ini desimal misalkan gini. Selanjutnya nanti akan saya tampilkan sebagai rata-rata. Ya. Oke. Ini contohnya ya. Kemudian kita ambil dari tabel booklist. Oke. Booklist kita urutin juga ya sekalian. Kita kelompokkan berdasarkan. Oke, seperti ini. Jadi kalau kalian bandingkan sama yang sebelumnya, di sini kan rata-rata bukunya, rata-rata harga buku maksud saya, ini kan nilainya seperti ini ya. Jadi kalian bisa bulatkan dua angka di belakang koma seperti ini. Kemudian ini harga tertinggi, terendah. Jadi kalau kalian nggak pakai alias, nanti yang keluar seperti ini, max terus book price. Kalau yang di contoh sebelumnya saya pakai alias, jadi keluarnya nilai nama kolomnya atau nama atributnya itu highest price. Oke, jadi kalian bisa membulatkan nilainya juga. Atau kalian tentukan ya berapa angka di belakang koma. Selanjutnya kita coba belajar mengenai having clause ya. Setelah tadi group by bersama-sama aggregate function, sekarang yang belum having clause. Having clause. Jadi klausa having ini tuh digunakan karena misalkan kita pakai where, itu where clause seperti ini ya, itu tuh tidak dapat digunakan bersama aggregate function, jadi kita bisa memanfaatkan having clause gitu ya. Oke, selanjutnya saya kasih contoh misalkan seperti ini. Jadi misalkan saya awali query-nya pakai select statement dari bukut ya, misalkan seperti ini. Kemudian nanti saya tampilkan sebagai kategori. Selanjutnya saya ingin menghitung jumlahnya pakai aggregate function. Oke. Selanjutnya nanti saya ingin tampilkan sebagai count atau jumlahnya kecil aja ya. Oke, kemudian nanti saya pengen tiap kategori ini rata-rata berapa sih gitu ya.
Saya pakai cara yang tadi ya, jadi saya bulatkan. Cash, ini koma dulu ya. Cash, kemudian VG dari book price-nya. Oke, selanjutnya oh ya, kita belum tentukan ya desimalnya berapa. S desimalnya kalian pengen berapa angka di belakang koma, misalkan saya samain aja kayak tadi. Selanjutnya nanti akan saya tampilkan di bawah aja sebagai rata-rata, average. Jangan lupa tanda petik ya, biasanya saya juga lupa. Average, kemudian nanti kita ambil dari tabel publish. Oke, seperti ini. Dan saya pengen mengelompokkan, jadi saya pakai lagi group by. Saya pengen mengelompokkan berdasarkan kategori bukunya atau buku tadi ya. Oke, kategori ini juga bisa. Kategori. Oke. Nah, saya sekarang menggunakan klausa having. Nah, klausa having di sini tuh karena saya ingin yang jumlahnya itu lebih dari sama dengan 2 kan. Kalau tadi sebelumnya itu kan ada yang 1 ya jumlahnya. Maaf, 2. Oke, gini. Titik koma. Ya. Jadi bedanya kalau yang tadi kan kita tahu ada yang jumlahnya 1, ada yang jumlahnya 2. Nah, sekarang saya cuma pengen yang jumlahnya 2 aja. Gitu. Jadi dari sini saya bisa pakai having clause untuk menampilkan kategori buku. Kemudian saya pengen yang jumlahnya lebih dari atau sama dengan 2. Jadi kalau yang 1 nggak akan tampil di sini, jumlahnya hanya 1. Kemudian saya juga memanfaatkan alias lagi di sini. Jadi nanti nama kolomnya atau atributnya di sini menjadi kategori count average gitu ya. Kemudian di sini saya menghitung rata-rata harga buku pakai agregat function AVG di sini, dan saya bulatkan atau saya tentukan berapa angka di belakang komanya. Jadi saya bisa mendapatkan tiap kategori buku yang jumlahnya lebih dari atau sama dengan 2, rata-rata harganya itu berapa. Oke, itu contoh penggunaan untuk having clause. Mengulas mengenai penggunaan alias dalam MySQL. Jadi alias itu kan menggunakan keyword S gitu ya. Jadi setelah keyword S itu akan diikuti oleh nama deskriptifnya dari suatu kolom gitu ya. Jadi atau mungkin ekspresi. Jadi selain nama kolomnya, Anda juga bisa menggunakan suatu ekspresi. Kemudian untuk menuliskan descriptive name setelah keyword S itu ada 2 cara. Kalau kalian nanti perhatikan, misalkan untuk contoh yang saya berikan pada penerapan query MySQL, kadang saya menuliskan ada pakai tanda kutip, ada yang tidak. Jadi penggunaan tanda kutip itu sebenarnya akan bermanfaat kalau descriptive name-nya itu ada spasinya. Tapi kalau descriptive name-nya itu tidak mengandung spasi, Anda tidak harus menggunakan tanda kutip gitu ya. Oke, kita lihat perbedaannya. Jadi misalkan ini, oke, select statement, maksud saya select book ID, kemudian di sini S ID misalkan. Oke, kemudian buku S kategori. Oke, misalkan seperti ini, huruf kecil aja ya. Kategori, kemudian book name S title. Oke, seperti ini. Kita ambil dari tabel booklist ya.
Oke, kita urutkan order by. Nah, ini saya ingin mengurutkan berdasarkan book ID-nya, tapi karena sudah ada aliasnya saya pakai ID. Oke, seperti ini. Oke, maka akan tampil semua buku yang ada di daftar buku. Di sini totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 ya. Kemudian di sini nanti kalau kalian menggunakan apa ya, yang ada spasinya ya, misalkan. Jadi misalkan seperti ini. Oke, misalkan ini saya ganti kode buku misalkan seperti ini. Kemudian bukunya misalkan jadi kategori buku. Oke, kemudian book name-nya misalkan judul buku. Oke, jadi nama deskriptifnya saya rubah ya. Ini from book list, kemudian diurutkan berdasarkan kode bukunya sekarang. Kode buku. Oke, kita lihat. Kalau kalian lihat di sini akan ada error ya. Jadi sekarang kita akan mengubahnya menggunakan tanda kutip. Oke, kita awali dari yang statement awal. Oke, seperti ini. Kemudian ini pakai tanda kutip juga. Oke, selanjutnya book name-nya. Seperti ini. Kemudian ini from-nya. Dan yang terakhir order by. Ini kita klik. Oke, maka akan tampil sama seperti yang pertama ya. Ya, ini yang saat descriptive name-nya atau nama deskriptifnya itu tanpa spasi. Dan ini yang ada spasinya. Jadi misalkan ini ketik kode buku, kategori buku, judul buku. Gitu. Jadi, atau kalian misalkan bisa menggunakan yang seperti ini. Oke. Kemudian untuk yang bukunya, oke, ini jadi kategori buku. Oke, selanjutnya book name ya. Ini saya ganti seperti ini. Selanjutnya, oke, order by sekarang. Oke, yang order by kita pilih tanda kutip. Oke, maka hasilnya akan sama seperti ini. Jadi ini kalau misalkan nama deskriptif kalian menggunakan tanda petik, itu biasanya akan berpengaruh kalau ada spasinya dalam deskriptif name-nya. Karena kalau nggak pakai tanda petik atau tanda kutip ini misalnya yang nggak ada, itu akan error gitu ya. Oke, baik, kita sudah mempelajari ya banyak sekali query. Jadi kalau kita menuliskan query itu biasanya alurnya seperti ini. Jadi misalnya dimulai dari select statement, kemudian from misalkan, selanjutnya misalnya kita pakai where clause, kemudian diikuti misalkan group by, selanjutnya kita juga sudah pakai having, selanjutnya order by. Oke, ini tadi yang kita pelajari. Jadi ini
cara menuliskan query gitu ya, secara urutannya kurang lebih seperti ini. Tapi kalau dalam standarnya SQL itu query itu akan dieksekusi alurnya diawali dari from, kemudian setelah from itu where, setelah where baru group by, setelah group by adalah having clause, setelah having clause adalah select, kemudian distinct. Tadi kita juga sudah mempelajari distinct ya. Kemudian order by, kemudian ada lagi limit ya. Jadi misalkan untuk having clause gitu ya, having clause ini akan dievaluasi oleh MySQL misalkan itu setelah from dan where dan group by gitu ya. Kemudian sebelum order by clause gitu ya. Jadi having clause itu dievaluasi sebelum order by. Kemudian kalau misalkan untuk yang group by seperti ini, group by itu adalah klausa yang dievaluasi setelah from dan where clause. Dan untuk klausa group by ini dia itu akan dievaluasi sebelum having clause dan order by ataupun select gitu ya. Jadi kita akan mengeksekusi query itu bukan berdasarkan alur kita menulis gitu ya, tapi sesuai aturan atau sesuai standarnya SQL. Kemudian misalkan untuk where ya, jadi dalam standarnya SQL itu where itu akan dievaluasi setelah from gitu ya. Jadi where itu akan dievaluasi setelah from dan sebelum select gitu ya. Jadi kita tadi sudah sampai mempelajari mengenai having clause. Jadi apa sih bedanya having clause sama where clause? Kalau yang where clause itu digunakan bila kita ingin memfilter baris sebelum adanya grouping gitu ya, atau sebelum kita menggunakan klausa group by. Tapi kalau kita sudah melakukan grouping atau setelah melakukan grouping pakai group by, itu kita menggunakan having. Jadi itulah perbedaannya penggunaan having sama where gitu ya.